Uclim Kapi bertanya ke Agatha, apa alasan pindah dari Islam ke Kristen Ortodoks? Mari kita saksikan jawaban singkat, jelas, padat, dan tuntas dari Agatha berikut ini. Halo Kapi. Halo Kak Agatha. Islam Kristen? Islam Kak. Silakan kalau mau bertanya tentang iman Kristen silakan. Saya bukan mau nanya tentang iman, tapi kayak mau nanya aja. Kalau kan saya pernah lihat VT Kak Agatha tuh. Kalau dulu Kak Agatha itu Islam ya, bener nggak? Aku mau tahu aja alasannya kenapa Kak Agatha pindah ke Ortodoks. Karena saya sudah menemukan Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah orang-orang Kristen. Benar-benar maha kuasa dan benar-benar terbukti ada. Itu. Tapi awal kakak pindah ke Ortodoks itu rasanya seperti apa Kak dari Islam? Sangat bahagia dan bersyukur sekali. Bahkan saya nggak bisa tertawa saking bahagianya. Saya meneteskan air mata untuk kebahagiaan yang tak terukur itu. Oke, itu aja sih Kak, mau tahu aja. Siap. Oke, terima kasih Agatha. Ya, Tuhan berkati Bang Kapi. Pernah lihat nggak, Prof? Orang saking bahagianya menangis. Pernah. Itu kebahagiaan tertinggi. Bahagia yang tak terbendung ya. Saking nggak bisanya itu diungkapkan dengan kete-kete. Alasan yang dikemukakan oleh Agatha kepada seorang Uclim yang bertanya kepadanya bernama Kapi sangat praktis, sederhana, tetapi sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Beliau meninggalkan keyakinannya yang lama karena sudah mengerti, mengenal, dan mengalami Allah yang benar. Allah yang benar itulah yang disembah oleh orang-orang Kristen. Tentu Allah yang telah menyatakan diri melalui mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dalam arti firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga dengan pribadinya yang suci, kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, tidak berdosa, layak menjadi juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Alkitab berulang-ulang memberikan konfirmasi dan penegasan tentang keeksklusifan Yesus dibanding dengan para rasul, nabi, utusan, imam, dan raja. Oleh karena Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari kandungan Maria. Itu sebabnya di dalam Lukas 1 ayat 42 firman Tuhan jelas berkata bahwa Yesus adalah benar-benar buah rahim Maria. Tetapi Yesus tidak boleh dimengerti dan dikenal hanya dalam konteks natur keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Kalau sampai kita hanya mengerti, mengenal
memahami Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, maka begitu banyak ayat dalam Alkitab yang akan terabaikan. Secara khusus hal itu terkait dengan pribadi Yesus Kristus. Keselamatan jiwa, keselamatan hidup manusia itu lebih berharga daripada segalanya. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, segala sesuatu kuanggap sampah dan rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semua itu. Bagi Rasul Paulus, Yesus adalah segalanya. Yesus yang terbaik, Yesus yang terutama. Itu sebabnya beliau dengan lantang berkata kepada jemaat Filipi di dalam suratnya yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan di dalam Kristus? Sebab memiliki jaminan, garansi, kepastian surga, kepastian hidup kekal, kepastian keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa manusia. Tapi Yesus Kristus Sang Firman yang telah turun mengenakan tubuh kemanusiaan, berkuasa untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah yang telah terputus akibat dosa lewat karya penebusan penyelamatannya di kayu salib, dan lewat kebangkitannya dari kematian yang membuktikan dia berkuasa atas maut, atas dosa, dan atas kuasa iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan nyawa, hidup, keselamatan, surga. Itu lebih berharga daripada segalanya. Bahkan firman Tuhan dengan tegas berkata tentang keunikan Yesus. Kenapa kita bangga menjadi orang yang terbuka percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar serta satu-satunya? Oleh karena Allah itu transenden, supranatural, gaib, roh adanya. Sulit dan sukar bagi manusia untuk mengerti, mengenal, memahami Allah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal Bapa artinya firman-Nya yang telah diutus ke tengah-tengah dunia. Dialah yang menyatakan Allah itu kepada dunia lewat kedatangannya menjadi manusia. Keunikan Yesus jelas terlihat jika kita jeli dan cermat mempelajari dari kitab-kitab Injil. Markus pasal 2 ayat 5 dan 10 jelas berkata, Anak manusia yang merujuk kepada Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kepastian pengampunan dosa terjadi oleh karena kuasa dan otoritas Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus tegas berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang bisa memulihkan manusia yang telah mati oleh karena dosa, dihidupkan kembali oleh Sang Al-Hayat, Sang Sumber hidup, yaitu Yesus Kristus.
Yohanes 3 ayat ke-16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepastian keselamatan ada oleh karena kasih Allah yang besar kepada dunia, lewat mengaruniakan atau mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Bahkan ayat yang sangat luar biasa yang membawa keteduhan, kebahagiaan yang tak terukur, sukacita damai sejahtera yang tak terbilang, seperti yang disaksikan oleh Agatha setelah dia menjadi orang yang percaya kepada Allah yang benar, yang dinyatakan di dalam melalui oleh Yesus Kristus, Sang Firman yang menyatakan Allah yang benar itu kepada dunia. Jelas terlihat di dalam Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Firman Tuhan ini membawa kedamaian, sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam roh dan batin siapapun yang percaya, karena dikatakan di sini mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini garansi yang diberikan oleh Yesus, yang mana Yesus berotoritas dan berkuasa memberikan hidup yang kekal, dan hidup kekal itu dijamin secara pasti, bukan mudah-mudahan, oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Tuhan dalam hidup yang singkat ini, segeralah terbuka percaya, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka Anda yang diikat, dibelenggu, dikuasai, diperhamba, diperbudak oleh dosa, dilepaskan pada akhirnya. Yang sebelumnya kita adalah hamba dosa yang layak dimurkai dan dihukum oleh Allah, tetapi oleh karena kebenaran yang memerdekakan, yaitu Yesus Sang Kebenaran, kita dipindahkan dari penghukuman menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya.